Wah, Kayaknya dia lagi dimusuhin anak. Anda tidak punya teman. Jangan lo anjir, besok dia nggak mau cerita. Halo. Hai, kali ini bareng gue Jihan. Dan gue Dea. Dan kali ini kita bakal bahas tentang arsitektur horror story yang kedua. Ini berdasarkan request dari banyaknya request yang masuk untuk buat lagi arsitektur horror story yang part kedua. Kali ini konsep kita bukan kita yang cerita nih Dek, tapi kita bacain cerita-cerita dari temen-temen yang udah kita kumpulin atau kita dengerin cerita-cerita dari mereka gitu. Jadi kan nggak cuma dari waktu itu kan kita udah pernah bikin story ya, bikin story, terus habis itu ada yang nge-DM, ada yang email juga, ada yang bikin VN. By the way, kita juga mau terima kasih banget nih untuk teman-teman yang merespon tanggapan dari kita dan sharing pengalamannya bareng kita, yang udah ngetik-ngetik, yang udah ngirim voice note. Nah, saatnya cerita kamu kita dengarkan di Cica Time Podcast. Gue tuh nggak nyangka loh bakal ada yang ngirim. Tadinya tuh gue udah mikir gini, ya udahlah kalau misalnya nggak ada yang ngirim, gue aja deh yang cerita gitu. Gue udah mikir gitu. Jadi ternyata buat karang-karangan gitu cerita-cerita. Ternyata lumayan banyak ya. Lumayan banyak, dan kita aja ini harus nyortir beberapa cerita karena kita juga nggak mau durasinya terlalu kepanjangan. Iya. Buat ceritanya yang belum kesampaian, nanti bakalan kita buat part sendiri kali ya. Boleh. Kita buat di storyin sendiri gitu. Jadi ceritanya bakal mengudara lewat Instagramnya si Cica Time Podcast. Untuk awal kita mau nyeritain ceritanya dari siapa nih Dek? Gimana ya? Kita gimana ya nentuin siapa yang mau dibacain duluan nih? Bacain aja yang ada di Instagram karena semuanya minta di anonim soalnya sih Dek. Ada juga sih yang nggak minta di anonim yang. Ada kok tapi yang nggak minta di anonim. Nanti kita putar. Oke, kita buka dari DM dulu ya, DM dari Instagram. DM yang masuk ke Instagram kita. Nah, siapa yang bakal membacain, lo atau gue? Sweet. Apa kita mau gantian? Sweet Cina ya. Oke. 1, 2, 3. Tuh kan, gue menang. Lo selalu kalah. Udahlah, nggak usah sweet. Dan lo duluan yang bacain aja. Oke, gue bacain. Dia nggak minta di anonim ya, dan udah dikonfirmasi bahwa dia mau dicantumin namanya. Oke. Yang pertama, namanya dulu siapa? Ya, dari @Andreas Raison. Gitu nggak sih bacanya? Iya betul. Andreas Raison. Dia anak Tadulako, Universitas Tadulako, arsitektur Tadulako. Halo. Universitas Tadulako. Mudah-mudahan kalian dengerin podcast ini ya. Haruslah, karena ini teman kalian mau cerita loh, dengerin ya. Dari Andreas Raison. Hai admin, saya mau berbagi sedikit cerita atau pengalaman ngenes sekaligus kocak. Oke, maksudnya mungkin tentang pengalaman kumpul tugas. Waktu itu saya masih semester 2 dan hari itu hari terakhir pengumpulan tugas besar pakai studio bentuk arsitektur pengumpul. Oke, tunggu sebentar. Kalian juga bisa ikut baca kok, kita sediain di sini. Dan ini ya kalian tahu kan gimana cara bacanya, agak susah. Bener. Sebentar ya. Pengumpulan terakhir jam 9 pagi. Kebetulan tugas itu tugas kelompok saya. Satu kelompok. Salah bukan gitu. Oke, gimana? Kebetulan tugas itu tugas kelompok. Saya satu kelompok berdua sama temanku. Jam 8 langsung meluncur ke studio. Kami apesnya kunci. Gini, coba kita hapus kaminya. Apesnya kunci studio kami terkunci dikarenakan teman-teman studio yang lain sudah naik kampus duluan untuk mengumpulkan tugas, dan tugas maket kami terkunci di dalam studio. Oke, terpaksa kita harus panjat jendela. Untuk masuk. Oke, salah. Terpaksa kita harus panjat jendela untuk masuk. Kesialan tidak berakhir di situ saja. Waktu kami mau berangkat ke kampus. Waktu kami mau berangkat ke kampus, jarak antara studio dan kampus itu kurang lebih 15-20 menit. Dan pada saat di perjalanan, maket yang kami bawa terbang terlepas dari pegangan temanku.
Oke, karena angin yang kencang, kami hampir putus asa. Syukur maketnya tidak sampai hancur terlindas mobil karena ada orang baik yang mengumpulkan maket yang kami bawa. Tapi tetap maketnya sudah rusak dan kami tetap bawa maketnya sebagai bukti kepada dosennya. Wah, masih semangat ya dia ya. Iya, betul. Dan apesnya lagi dapat nilai D. Oke. Turut berduka. Tapi lo ketawa, reaksi lo dengan omongan lo gak sinkron lo gak? Sebenarnya sedih loh. Oh ya, sedih. Oke. Ya, sedih lah, siapa yang gak sedih udah pasti ngerjainnya Susah. begadang tuh. Oke, lanjut. Itu sedikit cerita dari sesama mahasiswa arsitektur. Sebenarnya masih banyak sekali cerita yang mau saya ceritakan. Terima kasih, semoga podcastnya terus berkembang. Terima kasih. Amin. Makasih, Andreas. Thank you banget lo buat Iya. ceritanya. Sebenarnya sedih sih sebenarnya. Tapi ini Cerita yang biasa. Biasa. Bukan maksud gue biasa. Lo nggak berperi kemanusiaan atau apa? Enggak. Maksud gue kayak ya setiap anak arsitektur belum bisa dibilang anak arsitektur sih kalau nggak ngalamin ini. Gue udah sering banget gila, kayak misalnya tugas-tugas tuh udah last minute banget, terus kayak presentasi bahkan nama gue baru dipanggil, terus habis itu ya gue baru datang itu tuh udah itu antara guenya yang betting atau memang kebanyakan tugas itu sih kayak. Ini gue salut sih sama semangatnya yang masih, maksudnya udah itu maket udah jatuh, udah rusak, tapi dia tetap bawa kayak buat nunjukin ke dosen. Iya. Kayak wah ini Pak saya. Tapi menurut gue itu penting sih ya buat kalian-kalian yang dengerin ini, kayak kalau misalnya tugas kalian kayak makalah kalian ketumpahan atau apa suka banget nggak sih kayak gitu ya mending dibawa aja gitu biar buat bukti ke dosennya gitu loh bahwa sebenarnya lo ngerjain, even though lo dapet D tapi lo nggak dapet citra yang buruk sebenarnya dari dosennya gitu, cuman ya karena memang lo lagi apa saja gitu. Jadi ketika lo berhubungan lagi sama dosennya itu di tugas yang lain, ya lo sebenarnya dosen itu nggak ada hard feeling atau kayak lo dicap oh nih mahasiswa males nih ya nggak gitu. Oh iya, temennya Andreas Raison itu namanya Malik. Malik yang sabar ya. Malik yang sabar ya. Malik yang essential. Untuk kalau Malik. Untung Malik nggak kebawa angin. Oke, lanjut. Selanjutnya dari anonim. Jadi ada temen gue yang bakalan ceritain. Jadi dia kirim beberapa voice note dan udah sempet gue dengerin, dan dia minta di anonim dan minta gue untuk nyeritain lagi. Jadi gini, jadi selama semester 1 sampai 3 itu dia merasa frustasi banget kuliah di arsitektur karena masalahnya dia nggak punya temen gitu. Jadi waktu itu biasalah kalau misalnya kita kan waktu di zaman kita masih ada ospek gitu. Ospek kita tuh sama teknik lain, jadi dicampur, ada sipil, ada mesin dan lain sebagainya. Dan dia itu kebetulan cinlok gitu loh. Dan pacarnya itu dan pacarnya itu adalah anak teknik juga gitu. Tapi nggak arsitektur. Oke, terus? Nah, menurut dia itu kenapa nggak punya teman? Karena dia tuh ngebucin gitu. Jadi dia nggak sempet yang namanya untuk berkenalan sama teman-teman lainnya gitu. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua adalah ketika dia dapet guru yang horor, which is everyone yang sekolah di Dayana tau lah ya siapa dosen itu. Dan itu jadi dosen pembimbing studionya dia. Dan penguji TA lo. Kesebut. Aduh, TA gue dicari-cari nanti. Jadinya cuman dia aja, dan dia akhirnya jadi kayak lebih malas mungkin ya. Lebih malas ngerjainnya, nggak ada semangat dan lain sebagainya. Karena ya kita tahulah how strict he is. And then ya dia nggak lulus, dia jadi salah satu anggota klasternya yang nggak lulus gitu. Dan dia sebenarnya nggak lulus itu menurut dia adalah ada minus dan plusnya juga sih. Minusnya itu ya lo bakal lebih lama kan kelarnya. Plusnya itu dia
bersyukur karena dia dapat teman-teman adik kelas banyak gitu. Jadi sudah tergantikan lah yang teman-teman yang dia nggak dapat di semester 1 sampai semester 3 gitu. Kita semester 1 sampai 3 itu. Kita salah satu dari bagian itu. Aduh, teman gue campur sih. Gue terlalu terkenal soalnya. Ya udah lanjut. Jadi apa nih menurut lo Gue advice untuk kelas tahu. Ya kan adik kelas gue tahu. maksudnya lo pacarin semua? Ya iyalah. enggak. Lo sendiri ada nggak punya case kayak gitu? Tapi menurut gue ya, case-nya adalah sebenarnya bukan karena susah beradaptasi, cuman karena memang pertama lo kalau misalnya lo anak rantau itu jadi tantangan tersendiri aja gitu. Apalagi yang bener-bener Ya lo budayanya beda banget. Ya minoritas lah kan. Iya, ketika budaya beda kan lo jadi minoritas kan. Kita juga perantau kok. Iya, dan kita sebenarnya juga pernah ngalamin hal itu kok. Maksudnya ya susah untuk berkomunikasi atau beradaptasi. Ya pernah lah, tapi ya udah nggak terlalu ditampak-tampakin banget, biar dibawa santai saja. Tapi kamu masih bucin sampai sekarang? Masih ya emang? Masih berhubungan, tapi kayaknya udah nggak bucin. Kenapa kita jadi gosip ya? Nggak berhubungan juga mantan gue sama gue. Oh iya. Enggak, masih pacaran. Jadi langgeng ya buat pacarnya. Iya, itu hubungan kalian ya awet banget sih. Sekarang udah kayak apa dia? Di mana ada dia, di situ ada dia, gitu. Ya. Jodohku bertemu di. Dan menurut gue nggak apa-apa sih kalau misalnya lo kayak terlambat untuk lulus dan lain sebagainya. Ya ada waktu sendiri aja buat lo gitu. Karena kalau misalnya kuliah udah range-nya itu menurut gue udah terlalu luas ya. Karena kalau misalnya lo SMA lo ketahuan nih masih yang berapa tahun lo sekolah dan itu. Kalau kuliah tuh banyak banget faktor dan reasons yang menghalangi lo untuk terus nggak dan sebagainya. Iya, dan nggak ada patokan harus nggak ada sekian tahun gitu kan sebenarnya. Yang patokan kan di masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini ada dari cowok dari Instagram @samuelyuhan. Orang Korea. Emang dia orang Korea? Kalah. Gue liat profilnya loh. Tenang nggak? Nggak tahu gimana menurut lo. Nggak tahu lah, gue nggak berani berkomentar. Oke. Gue udah punya pacar soalnya, jadi gue nggak berani berkomentar itu ganteng apa enggak. Oke. Dari @samuelyuhan. Pernah studio yang datang aku sendirian. Yang lain pada janjian gak masuk. Wah. Kayaknya dia lagi dimusuhin anak. Anda tidak punya teman. Jangan lo anjir, besok dia nggak mau cerita. Anda di-kick dari grup. Tiba-tiba dia diasingkan. Diasingkan satu studio. Oke, lanjut. Jadi akhirnya studionya private berdua sama dosennya. Bagus kayak les ya. Dan dosennya minta asistensi. Padahal project belum kelar revisi sebelumnya. Kebayang nggak horornya gimana? Kebayang sih itu, apalagi kalau dosennya killer. Karena iya. Karena buat penilaian aja gak usah penilaian deh, asistensi aja gue udah ketar-ketir sih kalau misalnya gue belum asistensi atau belum ada yang gue pikirin dibuat yang buat revisi dan lain sebagainya. Buat asistensi aja kita udah jantungan sendiri nggak sih? Apalagi tuh lu cuma berdua dan dosen lu minta asistensi. Kok dia bisa sih? Maksud gue gini, saat mau masuk kelas nih, ya kan? Dia ngeliat nggak ada orang, kenapa dia masuk? Nggak, lu nggak tahu ya? Kenapa? Di situ kan dia nggak cerita. Oh iya. Gimana sih lu jangan nambah dan mengurangi cerita dong. Coba kamu komen di bawah kenapa kamu nggak pergi aja setelah mungkin temen-temen ya dosen kan pasti datang belakangan nggak sih, terus habis itu dia masuk duluan, terus habis itu tiba-tiba loh kok lama-lama nggak ada ditunggu nggak ada orang yang lainnya, terus akhirnya dosennya masuk jeng ada ringtone-nya gitu deng. Tapi lo pernah kayak gitu? Kita nggak mungkin ya? Nggak mungkin kita gila, kita satu angkatan 100 orang aja. Iya. Sampai desal-desalan 120 awalnya kan, sampai desal-desalan. Aduh parah deh. Lanjut ya, ini singkat aja ya. Jadi ada
@witri_noviani dari Jakarta, Universitas Swasta. Dia bilang gini, WKWK tuh bacanya apaan ya? Haha. Enggak anjir. Udah, prodi lain cantik-cantik, yang nggak dandan arsi doang. Ya itu bilang. itu Kampus kita tuh yang lu tau gak sih yang parade itu, yang misalnya ada perayaan ulang tahun kampus, terus habis itu kan ada paradenya gitu kan, jadi kayak setiap fakultas ya kan, setiap fakultas tuh mereka apa sih yang kalau misalnya pas kibranya kampus tuh, gue lupa deh, defile nggak sih? Ya defile Iya. itu kan ada tuh cewek yang megang nama defilenya di itu. depan. Itu pasti selalu anak arsi kalau di Udayana. Iya, 2 tahun berturut-turut tuh anak Tekniknya arsi. kan? Tekniknya arsi. Karena tekniknya yang lain kurang cewek. Kan maksudnya kan tadi anak arsi kan nggak Oh iya. gitu. Mungkin dia bedainnya lebih ke ini nggak, apa ya? Hukum, Ya, pariwisata, ekonomi. sastra, ekonomi. Iya jelas. Kalau menurut gue ya jelas, karena kan aspeknya dia kan juga kerjanya pasti di kantor kan. Kalau anak teknik ya pasti di belakang layar, ya di lapangan dan lain sebagainya. Otomatis itu nggak mandi. Satu hal yang nggak menunjang nggak sih? Penampilan itu bukan satu hal yang menunjang kalau di teknik. Iya. Penunjang utama banget gitu. Bukan prioritas lah. Bukan prioritas. Jadi ya pasti. Semangat. Lanjut, ini dari teman kita. Dari Iwap. Halo Iwap. Iwap apa kabar? Bisa Pak Jihan dong. Soal perinting di menit akhir yang bikin dagdikdukser. Wah gila. Belum lagi Hamin yang semua tempat printing udah penuh sepenuhnya sampai rela ke tempat yang lebih mahal buat sekedar cepet ngeprint. Tapi jarang sih soalnya saya tepat waktu. Ini sebenarnya agak sombong ya. Iya, Jadi dia cerita kesulitan di awal, kesulitan semua orang, lalu di akhirnya dia menambahkan bom bahwa tapi jarang sih, soalnya saya tepat waktu. Ini nyindir saya ya? Anda menyindir saya? Lo ya? Lo parah sih. Lo bahkan udah jangan ngomongin gua. aja lo masih ngeprint kan? Lo jangan ngomongin gua udah. Ini nih Iwap, bagaimana nih Iwap? Kalau gue sendiri enggak sih, gue sama kayak Iwap sih. Kita anak-anak on time ya nggak, Wap? Klub on time club gitu. Gue selalu on time sih, karena gue soalnya suka dagdikduk gitu. Apalagi kalau udah di akhir-akhir tempat print yang penuh tuh itu aja gitu. Tapi ya gue itu cerdiknya gue adalah gue bersahabat dengan tempat printnya. Sumpah, Gedungnya sama gedungnya. Gue bukan bersahabat sama yang biasanya ngeprintin ya, kayak abang-abangnya gitu. Pemiliknya langsung. Jadi kalau misalnya gue mau ngeprint, langsung gue tuh ngechat ke pemiliknya, sampai gue yang kayak yang curhat atau misalnya Bu bisa ya Bu ngeprint gitu, terus habis itu ibunya lagi apa gitu-gitu. Jadi gue belum bersahabat sama ibunya. Jadi gue selalu dibuat duluan. Tips dari Jihan ya. Semua orang dagang kayaknya selalu bersahabat sama gue. Tukang Thai tea, sering gue minum Thai tea sambil tukang print. Selanjutnya ada DM lagi nih dari Dinok. Nama aslinya Dini dari Jawa Tengah. Surabaya, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Hai Dini, terima kasih sudah memberikan cerita yang agak panjang. Anak arsitektur itu kalau dibilang nggak tidur itu hoax sekali. Namanya juga manusia ya, butuh tidur. Meskipun cuma sejam atau 2 jam itu udah lumayan. Itu yang dirasain sebagai mahasiswa kupu-kupu sih. Kalau digabung organisasi, tidur cuma 5 menit itu udah berasa makan es krim 1 pabrik. Wow, enak banget. Gue ketawanya nggak enak ya. Maksudnya dia enak banget gitu. Iya. Jadi kayak harusnya enak banget. Dapat tidur 5 menit itu aja udah enak banget gitu. Ya gimana, rapat juga bawa tugas layaknya otak dibagi 4 dan badan dibagi 2. Tahu kan gimana rasanya? Nice sekali. Belum lagi yang sambil kerja ditambah organisasi. Tahu kan gimana caranya? Kayak itu ini kayak cerita lo ya. Tahu kan gimana caranya dia merasakan tidur beberapa detik aja udah bersyukur banget. Nggak ada ajanya sih sebenarnya. Tapi kalau yang model kayak gini, mustahil sekali mereka aktif di organisasi. Enggak, dia aktif. Ketua himpunan lagi. Ketua organisasi. Ketua.
regional. Wah. Oke, lanjut. Mereka yang kerja sambil organisasi ditambah kuliah arsitektur ya gitu, cuma ambil sertifikat doang kalau dia berorganisasi. Malah dia menolak, malah menjadi toksik di organisasi tersebut. Malah curhat kan. Kayak dia ngomongin orang ya. Dia ngomongin orang. Iya, ini kamu ngomongin temenmu ya. Tapi gue punya sih temen yang kayak gitu juga. Kayak dia parah. Gila. Lanjut. Pokoknya kalau masuk arsitektur siap-siap kopi campur garam. Fix melek sampai abad depan. Hahaha. Tapi gitu dong. ketawanya tuh gimana sih? Gitu. Gimana? Gue gak tahu gimana cara ketawanya. Kayak nenek sihir anjir. Lanjut. Tapi bagi yang punya penyakit lambung disarankan jangan auto masuk rumah sakit. Terus habis itu karena gue penasaran sama cerita si kopi campur garam. Jadi aku tanya, wah baru tahu tuh kopi campur garam. Ya gue juga baru tahu. Iya kan, lu baru tahu gue kan? sebagai anak arsitektur menurut gue nggak tahu, gue tuh paling jarang minum kopi. Lu juga ya? Enggak, gue sering minum kopi. Oh lu sering minum kopi? Gue sering minum kopi. Bahkan di di kosan gue juga nggak nyetok kopi kok. Yang gue stok tuh malah teh, susu gitu. Makanya gue sebenarnya emang karena gue nggak bisa ini. Nggak ngaruh? Apa nggak bisa begadang guanya gitu. Oh. Gue udah menyadari itu, gue nggak bisa begadang. Makanya kan tugas kalau selesai Hamin 1 minggu men. Kalau TA ya enggak lah, nggak mungkin lu TA kayak gitu. Terus kan kebayang nggak sih kopi dikasih garam asin dong? Iya kan. Tapi itu patut yang harus kita coba sih. Nggak tahu, gue pengen tahu aja rasanya kayak gimana. Asin. Kan kopi pahit deh, kopi pahit asin kan belum tentu kan jadinya asin. Kalau ya lo harus menakarnya dengan tepat aja. Nih, jadi ada resepnya guys. Nih ya, garamnya jangan banyak-banyak, setengah sendok aja udah cukup. Kopinya 2 sendok, tambah gula 2 sendok. Pakai cangkir kopi ya mestinya, jangan pakai cangkir jus, nanti dikira jus kopi. Ini gue ketawa beneran. Lucu. Belum pernah kita coba sih, apakah itu beneran bisa bikin melek sampai seabad? Tapi ngerespon yang tadi menurut gue juga enggak sih. Itu tergantung dari diri kita gimana caranya ngerancu waktu aja gitu. Oh, organisasi kerja dan lain-lain itu. Organisasi kerja sama lo tetap kuliah. Gue tetap kok cerita sedikit. Gue tuh kenapa gue berorganisasi karena gue tuh bener-bener butek banget sama arsitektur. Gue susah untuk beradaptasi, apalagi itu lingkungan baru dan gue jadi minoritas dan lain sebagainya. Jadi gue melarikan diri ke organisasi. Karena ya kapan lagi lo keluar kalau nggak organisasi gitu loh. Harus ada sesuatu yang memaksa lo nggak sih gitu. Kalau enggak lo bakal di kosan terus nggak sih? Setahu gue teman-teman gue yang kupu-kupu tuh kayak gitu, di kosan, di rumah aja gitu. But finansial gue juga tidak mencukupi karena gue harus nge-cover biaya perinan gue sendiri. Bayangin aja. Jadi gue harus waktu itu gue kerja sih. Gue pernah sempat jadi barista, terus pernah gue ngajar les juga gitu. Iya, les. Dan yang paling ribet adalah ngajar les karena gue harus nyiapin materinya kan, which is gue harus mempersiapkan lagi, terus habis itu yang takes time banget. Gue pernah juga jadi konsultan bisnis juga sama di temen gue gitu. Dan aktif banget anaknya, aktif banget emang. Gak juga sih. Itu pun lo juga tahu kan, dan itu tuh masih ada persyaratan dari keluarga gue yang kayak kalau misalnya lo akademis lo turun, lo nggak boleh ikut organisasi. Which is waktu itu gue megang jabatan jadi ketua BPR Bali, dan itu gue lakukan 3 hal itu secara bersamaan. Jadi bukan karena tugas gue, memang karena gue selalu dapet dosen yang killer dan lagi sial-sial aja. Waktu itu gue mundur apa lagi yang bikin gue mundur KP, karena kan waktu gue yang dicuri. Jadi itu tuh karena keadaan, bukan karena gue. Sumpah hidupnya Jihan tuh emang agak apa and down-nya memang. Bush, lo nggak bisa jadi Jihan deh. Gue nggak bisa. Gue kayak udah kurus gue kayak Jihan. Kalau gue jadi Jihan. Lanjut ya. Terima kasih yang sudah nge-DM kita dan nge-follow kita. Yeay, seneng deh gue. Lanjut kita ke YouTube. Sebenarnya ini ada sedikit curhat colongan di YouTube. Ya, worth it lah untuk dibacain. Iya, ada komen dari Hidayah Yaya.
Jadi inget pernah bantuin temen buat maket sampai nggak tidur, abis itu kapok. Wah gila, teman sekosan gue kayaknya pernah deh selalu bantuin gue market. Jadi gue pernah minta bantuan seseorang. Tapi gue orang yang paling jarang sebenarnya minta bantuan. Kalau gue minta bantuan berarti itu kayak gue udah yang Gue nggak kuat, gue nggak sanggup iya, gitu. kayak Tolong banget. ini tinggal 5 menit lagi kayaknya udah mau kumpul nih gitu. Tolong bantuin gue lah gitu. Gue jadi inget waktu lo mau sidang kayak muka lo pucet. Oke, lanjut. Tapi bener kan, gue tuh jarang banget minta bantuan orang. Ini BTW Hidayah gimana? Dia kapok nih Ya udah. bantuin temennya. Iya. Tapi kan sebenarnya membantu teman itu suatu kebaikan. Namun kalau akhirnya hanya membuat dirimu tersiksa, ya udah tinggalkan temannya apa tinggalkan bantuannya? bantuannya lah, jangan lah. Temennya masih bisa dimanfaatkan. Oke, semangat buat Hidayah Yaya. Terima kasih karena kebaikanmu. Oke, lanjut. Nah, ini the one and only yang ngirim email. Gila, gak nyangka gue. Agak panjang, dia ngirim Word 1,5 halaman tapi nggak mau disebutin namanya. Jadi coba didengerin aja. Mungkin karena agak panjang, gue sama Jihan bisa ganti-gantian per paragraf gimana? Dia kayaknya ketikannya agak bagus ya. Jadi dia kayak rapi, terus di paragrafin, di bold mana yang penting. Kayaknya anaknya suka ngetik ya. Oh, ini kayak gue sebenarnya. Oh iya. Tipe gue nggak sih ini? Pertama-tama dia bilang, well, don't say my name. Oke, kita nggak sebut nama. Kejadiannya waktu Studio 3. Ingat kan yang kita beli kalkir A2 yang mahal dan gambar segede gaban? Dia ngomong kita kayak gue sama dia dah. Gue padahal kan nggak tahu siapa dia. Ya pokoknya kita pakai akun bodong. Nah, tahu kan itu butuh effort yang banget waktu gambarnya, apalagi finishing dengan deadline yang mepet dan harus ngerjain tugas lain juga. Sebenarnya udah persiapan dari jauh-jauh hari. Apa daya meleset dari perkiraan, dalam hati mikir, idih ngapain juga gue buat ribet-ribet. Habis itu WKWK. Penyesalan memang datangnya belakangan. Well, itu memang selalu kejadian. Otakku nggak bisa diajak simple. Nah, ujung-ujungnya nyesel sendiri setelah mau selesai. Ngapain sih gue ngeribetin diri sendiri? Betul. Ngapain sih membuat diri Anda ribet sendiri? Ceritanya dimulai H-3 pengumpulan tugas SPA 3 itu. Gue ngerjainnya bareng-bareng teman klaster di kosan gue di daerah Denpasar. Serasa gue yang paling lambat karena harus buat rencana kap 4 biji yang kalian tahu itu pakai material kayu yang potongan, dan rencana kapnya buat mata piret kecipirit deh kayak pokoknya. Nah, teman-teman satu klaster rata-rata pada buat 2. Ya salah gue sendiri sih milih wantilan, jadi harus double effort. Nah, berlanjut. H-2 teman-teman sudah mulai finishing. Lah, gue nya masih buat rencana kap. Saking keselnya, kok gue mikir lama banget sih ngerjain ginian. Tetaplah penyesalan selalu datang terakhir. Pokoknya di H-2 gue belum ada sama sekali yang namanya nyentuh fine color, apalagi buat kop yang ditulis tangan dan dirangkap 60-an lembar. Inget banget WK. Ngeliat mereka finishing, dalam hati bergejolak. Idih, lelet banget sih gue, padahal sudah berusaha secepat mungkin buatnya. Ya apa daya, rencana kap membunuhku. Lol tuh bacanya bukan lol ya, harusnya ketawa kan? Iya. Oke, lanjut. H-1, ini saatnya gue mulai untuk finishing bagian perspektif, tampak, dan lain-lain. Nah, semua bagian untuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi udah clear, dan sengaja nyisain side plan untuk di warna terakhir. Lah apa daya, kalian tahu kan gel pen warna putih. Nah, waktu itu gel pen gue ngacat dan ide deh ngeluarin tintanya dan mau muasin untuk finishing akhir di side plan. Tapi tahu nggak lu apa daya? Jeng. Bayangin kalkir A2-nya ketiup kipas angin yang di sebelahnya ada tinta putih itu. Jadinya side plan yang udah terwarna dengan baik harus terpenuhi tinta putih. Saat itu juga frustasi karena besok pengumpulannya. Udah panik banget sampai harus blot ulang side plan-nya gara-gara tinta putih yang merusak segalanya. Udah mau nangis rasanya. Temen-temen gue malah ngetawain. Salah sendiri juga sih, ngidenya terlalu jenius.
Saat stres semakin menjadi, apalagi itu bener-bener 3 days 3 nights nggak nyentuh kasur sama sekali untuk tidur. Bayangin gimana lemesnya kita. WKWK. Tiba-tiba pagi-pagi di grup angkatan ada pengumuman dari Korti. Korti itu koordinator, nggak ada ya, pokoknya kayak koordinator kelas gitu ya. Anjir, Apa sih T-nya sih? nggak tahu gue juga. Nggak tahu, orang-orang suka ngomong korban timpal. Timpal tuh temen, korban temen. Tiba-tiba pagi-pagi di grup angkatan ada pengumuman dari Korti, si koordinator kelas ini. Guys, pengumpulannya diundur selama sekian hari. Lupa persisnya. Lu tahu betapa bahagia dan bersyukurnya gue. Langsung gue lempar semua alat gambar dan tidur selama 14 jam. BTW membalas tidur 72 jam, nggak tidur sama sekali. Jalan udah kayak mabok rasanya. Seketika gue sebagai ketua klaster saat itu menyuruh satu klaster untuk tidak kuliah. Karena sangat beresiko, baik kan gue. Tapi apesnya pas satu klaster nggak masuk, dosen ketua matkul datang dong untuk ngecek. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-kali bolos. Benar-benar capek parah dan kompaknya benar-benar satu klaster gue nggak masuk karena semua terlalu lelah. Orang-orang lihat gue rajin, tapi kalian nggak tahu effort dibalik itu semua. Semenjak saat itu, gue berprinsip Amin 3 semua harus selesai, dan prinsip itu pun ke bawah sampai TA. Dan syukur di TA kejadian Amsyong itu nggak kejadian lagi. Alhamdulillah. Nah, tapi pas hari pengumpulan yang diundur sekian hari akhirnya tiba, temen satu klaster gue kena apes, kecelakaan, dan kalkirnya basah semua. Wah, kacau sih, nggak tahu gimana kalau jadi dia. Dan untungnya masih bisa kebaca semua. Kerjaan jerih payah selama semester 4 itu, ya intinya anak arsi nggak jauh-jauh deh dari namanya tugas sampai kelelahan. WKWKWK. Satu lagi kehapusan gue waktu ujian studio 3. Udah ngide dari kos bahwa ujiannya bakalan disuruh gambar bagian yang nggak didetail di kertas kalkir. Beneran dong, itu yang disuruh kerjain. Ide ngeblat timbul, dan lu tahu 15 menit sebelum gue baru sadar, belum kumpul. 15 sebelum kumpul, gue baru sadar yang gue blat kebalik semua. Untungnya teman-teman klaster pada baik bantuin blat ulang pas itu. Udah deh, singkat apa bagian ini, kalau panjangan ntar jadi novel. Ini udah dibaca semua. Yeay, sekian cerita dari gue. Salam sama mantan klaster studio 3 gue. Coba ditebak sendiri siapakah dia. Aku juga tidak tahu karena kayaknya ini pakai email bodong. BTW, dia udah nge-follow. Oke, terima kasih. Tapi gue sangat Apa? sangat familiar dengan cerita ini. Kayaknya mungkin kalau yang mendengar bisa menebak dia siapa. Jadi sebenarnya guys, pelajaran dari ini semua mungkin manusia tidak ada yang sempurna. Bukan ya? Gue tahu sih kenapa anak arsitektur tuh kayak selalu nunda-nunda, karena mereka kebanyakan tugas kan, which is kayak bingung pertama kali apa yang harus dikerjain. Itu udah pertama banget. Terus yang kedua adalah ya udah gue mau istirahat dulu, ya waktu istirahatnya jarang, jadi ya udahlah istirahat dulu nanti dan idenya muncul ketika pas terakhir pengumpulan itu gitu. Jadi makanya kenapa anak arsitektur tuh kebiasaan nunda, dan kebiasaan ya udah pas deadline itu baru selesai. Sebenarnya bukan baru selesai sih, ya selesai nggak selesai Ya kumpul. masih. Jadi ya artinya ya udah selesai. Tapi kadang ada orang-orang yang kayak sampai akhir pun gue ngerasain itu belum selesai gitu, padahal udah, tapi dia kayak ngerasa dia misalnya udah selesai, tapi gue ngerasa kayak aduh masih ada yang kurang gitu. Sebenarnya dari tugas itu ya, gue sendiri kayak gue tuh orangnya perfeksionis banget. Tanya dia. Benar, Perfeksionis banget. Kayak masalah paragraf, typo dan apa-apa, kalau makalah, terus masalah desain yang anjir ini gue belum kelar mewarnain dan lain sebagainya gitu. Tapi dari arsitektur gue belajar bahwa ya udah kalau misalnya gue ngedesain apa yang inti konsep yang pengen gue sampein apa, udah itu aja dulu yang gue buat pada dasarnya yang pertama, nggak usah kayak detail-detail yang lain-lain. detail-detail yang lain yang kayak penjelasan nggak penting itu kayak nanti aja kalau misalnya lo punya waktu. Dan menurut gue lebih baik dipakai buat istirahat sih. Sebenarnya satu lagi yang belum dibacain, kita ketinggalan lupa. Jadi ada cerita dari Tes.
Halo Cica Time, terima kasih ya udah memberi ruang untuk orang-orang pengangguran bisa berbagi pengalaman lewat podcast ini. Yang paling horor itu sebenarnya ya udah tamat kuliah tapi masih nganggur. Minta uang malu, nggak minta nggak bisa jalan sama gebetan. Ya jadinya uang gak punya, gebetan pun hilang dibawa orang. BTW, masa-masa kuliah di arsitektur selain yang kalian pernah bicarakan, kayak ketumpahan tinta, nggak bisa tidur, hampir nggak tidur sih, nggak mandi-mandi, dan lain-lain itu semua sudah wajar sih. Aku juga sering alamin. Tapi pernah nggak sih kalian nggak tidur selama 2 hari, nggak mandi-mandi juga, dan besoknya sekitar jam 6 pagi harus sudah di rumah dosen untuk bimbingan. Bukan masalah dosennya sih yang minta jam berapa ke rumahnya, tapi di perjalanannya aku bawa motor. Ya lama perjalanannya sekitar 40 menit dalam kondisi mau tidur, udah nggak ngantuk lagi, udah mau tidur, badan udah capek, bau lagi. Mungkin nyamuk nggak mau deket-deket sama aku, malah lalat yang banyak yang deket. Udah kayak mayat hidup mungkin ya bawa motornya. Mungkin kalau dosanya banyak jadi mayat beneran waktu itu. Tapi untungnya selamat sih sampai rumah dosennya. Dan akhirnya nggak jadi asistensi atau bimbingan karena dosennya sakit. Ya cuma bisa bilang GWS Pak, terima kasih Pak. Paknya itu FUCK. Dan sebelum nggak tidur selama 2 hari itu aku sama klasterku lagi buat tugas kelompok. Terus nama tugasnya itu tuh mosaik. Nah pas hari pertama kan nggak tidur tuh. Kita tengah malam masih buat mosaiknya. Dengan masing-masing punya job desk tersendiri. Ada yang mecahin keramik, ngerapiin keramik pakai gerinda. Ada juga yang nyusun keramiknya. Dan ada juga yang tidur. Kayak aku, tidur aja kerjaannya. Terus temanku yang nyusun pecahan keramik, mungkin dia ngantuk, dia tuh jatuh di tumpukan pecahan keramik. Dan jatuhnya dengan kepala yang duluan nyentuh keramik. Kepalanya berdarah dan dia pingsan karena dia nggak bisa lihat banyak darah di kepalanya. Kita semua jadi panik dong dan buru-buru bawa ke rumah sakit. Akhirnya dia selamat sih. Selamat dengan 2 jahitan di kepala. Tugasnya juga udah mau selesai. Ada teman-temannya juga dibagi tugasnya. Untung ya pas dia jatuh itu lagi milih-milih keramik. Kalau saja lagi ngerapin keramik ya pakai gerinda. Mungkin jahitannya udah nggak 2, ya mungkin 5 atau kepalanya hilang. Gerinda loh buat motong-motong keramik, itu kena kepala ya kepalanya hilang. Dia sebenarnya ngirim VN, cuma maksudnya kita ceritain ulang aja. Jadi ceritanya dia punya beberapa cerita. Cerita yang pertama itu waktu lo pasti juga ngalamin sih. Lo tahu Pak? Iya, itu adalah dosen. Sebenarnya udah nggak jadi dosen. Menurut gue dia agak menyusahkan mahasiswanya dengan kita kalau mau asistensi sama dia itu harus datang ke rumahnya pagi-pagi banget. Jam 6. Iya benar banget, jam 6. Which is dari rumahnya dia dan kosan gue itu 1 jam. Dan ini yang gue bingung sih sebenarnya dari Universitas Udayana, kenapa sih lo punya kampus tapi lo asistensi di rumah-rumah dosen gitu. Gue pernah berasa banget kayak 1 semester tuh kayak jadi tukang pos, bukan jadi mahasiswa. mungkin lebih ke dosennya nggak sih, bukan ke ininya. Nggak tahu ya, karena pada saat itu kita tuh nggak janjian sama dia. Pokoknya dia cuma bilang ke mahasiswa bahwa kalau mau nemuin dia itu pagi-pagi sebelum jam 7, dia bilang gitu. Sebelum jam 7 pagi-pagi tuh udah ada di rumahnya. Kita tuh subuh-subuh gitu ke rumah dosennya. Pada saat itu dia begadang semalaman, nggak tidur ngerjain tugas itu. Habis itu besoknya pagi-pagi banget dia harus bawa itu ke dosen ini pagi-pagi ke rumahnya. Dan ya kebayang lah orang nggak tidur begadang bawa motor jauh kan gimana. Terus habis itu dosennya sakit. Dia bilang kayak saya nggak mau gitu, saya sakit. Intinya nggak nerima asistensi. Itu tuh kayak wah gitu. Ya udah akhirnya dia kayak semua itu sia-sia gitu lah. Nah terus cerita yang kedua itu tentang bikin mozaik. Itu berarti semester awal banget ya, bikin mozaik. Nah mozaik itu kayak mecah-mecahin keramik gitu kan ya, mecah-mecahin keramik. Terus habis itu
disusun-susun gitu jadi bentuk suatu Sesuatu, gambar ya, suatu atau gambar. suatu wujud atau apa. ya. Nah, pada saat itu si teman satu kelompoknya ini mungkin kecapean ya, jadi dia jatuh, terus habis itu jatuhnya tuh kepecahan keramik. Pas jatuh itu kayak langsung jatuhnya tuh kena kepala, terus habis itu bocor lah kepalanya, bocor, berdarah kan. Terus si temennya ini tuh pingsan, tapi pingsannya tuh gara-gara dia takut darah, bukan karena sakit. Jadi dia belum merasakan sakit itu, tapi dia udah Dia ngeliat darah Shock gitu. gitu. Ya mungkin dia ada ini apa? Fobia. Fobia. Bisa jadi. Terus habis itu ya udah panik dong semua orang, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Terus habis itu kata dia sih untung nggak jatuh ke gerinda tuh yang buat motong keramik itu loh, itu bisa udah bukan 2 jahitan lagi gitu Kepalanya sih. udah nggak ada. Kayak bener-bener apa ya, kayaknya effortnya sampai emang awal-awal semester gitu nggak sih, lo ngerasa gitu nggak sih kayak Nah, karena gini loh, kenapa Beradaptasi. awal semester itu iya berat itu kayak karena lu masih beradaptasi gitu aja. Jadi pas udah semester agak atas tuh kayak gue nggak perlu segininya kayak gitu-gitu lo nggak sih? ya karena kadar perfeksionis lo itu masih ini banget nggak sih, kayak karena lo pasti kayak takut kan, takut nggak diterima, takut nilainya kurang atau takut apa lo menjadi seorang yang idealis lah, padahal nanti ya kesananya ya lo nggak perlu banyak pikir banyak, lo bisa menyortir apa yang perlu dan nggak perlu aja ke tugas lo gitu. Dadah. Hope you enjoyed this clip. Listen to full episode on Spotify or click on this side and watch another clip